Mohon izin yang mulia, dari perkenalkan terdakwa yang membaca dulu atau salah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang mulia, para penghuni sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang mulia, para penghuni sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sidang dilanjutkan dan proses dicabut. Silakan terdakwa untuk melanjutkan pembacaan berikutnya. Ya, terima kasih yang mulia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sampai hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir di persidangan ini dalam rangka mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran yang sebenar-benarnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kebijaksanaan, kearifan, ketegasan, dan netralitas Bapak Hakim yang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketegasan dan netralitas Bapak Hakim yang mulia selama proses persidangan patut dijadikan teladan dalam penegakan hukum, sebab putusan yang akan dijatuhkan oleh Bapak Hakim yang mulia mencerminkan sebuah mahkota indah yang indah dipandang mata. Ketika pada saatnya nanti Bapak Hakim yang mulia dalam perkara ini menjatuhkan keputusannya, maka bertanyalah kepada hati nurani yang paling dalam, karena disitulah akan ada lahir sebuah kebenaran dan keadilan. Apakah adil jika saya melakukan perbuatan merepost atau mengunggah kembali postingan dari Dr. Samira mengenai produk skincare berbahaya, lalu saya disimpulkan melakukan tindak pidana, membuka rahasia, atau melakukan pengancaman? Apakah adil jika karena profesi saya sebagai artis atau public figure yang mengunggah kembali postingan dari Dr. Samira dengan menambahkan kalimat jangan membeli produknya karena membahayakan kulit, walaupun yang jual seorang dokter yang dalam konteks membela kepentingan umum, lalu saya juga dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana? Dan apakah adil jika saya berkata yang sebenarnya tentang produk Bolebusurcel atau salmon DNA yang ada jarum suntiknya, produk yang sama, yang overclaim, overprice, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan berbahaya, lalu saya juga dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana? Oleh karenanya, melalui duplik ini saya meminta dan memohon kepada Bapak Hakim yang mulia dalam menjatuhkan keputusannya kepada saya sesuai dengan kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan kebenaran fiktif seperti yang disampaikan oleh jaksa baik dalam surat tuntutannya maupun dalam repliknya. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, rekan-rekan media yang saya hormati. Jaksa penuntut umum dalam repliknya mengatakan saya melakukan acting dengan menyampaikan narasi fiktif. Kemudian jaksa juga mengatakan dalam repliknya bahwa saya pernah melakukan telepon bertiga kepada Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki. Dalam percakapan itu, jaksa menyimpulkan bahwa saya, Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk mengancam
dan memeras Reza Gladys. Terhadap hal yang disampaikan jaksa tersebut, saya menanggapinya sebagai berikut. Bahwa yang suka acting, membuat drama, dan suka membangun narasi fiktif dalam persidangan ini adalah jaksa. Karena dalam persidangan ini tidak pernah ada fakta mengenai isi percakapan di telepon bertiga antara saya dengan Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk mengancam dan memeras Reza Gladys. Bahwa jaksa jangan suka mengarang bebas sesuka hatinya, menyimpulkan sesuatu yang tidak pernah terungkap di persidangan. Di persidangan ini berdasarkan keterangan dari ahli digital forensik yang diajukan sendiri oleh jaksa yang bernama Rujit Fuswinoto, SHAC, dan seterusnya menjelaskan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya. Bahwa jika keterangan ahli digital forensik yang bernama Rujit Fuswinoto, SHAC, dan seterusnya di muka persidangan ini telah mengatakan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya, maka dari mana sebenarnya sumbernya jaksa bisa menyimpulkan bahwa dalam panggilan telepon bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Bahwa jaksa penuntut umum kayaknya sudah menjadi tukang sulap. Bayangkan telepon bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki bisa disulap jaksa menjadi sebuah kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Reza Gladys. Padahal di dalam persidangan ini tidak ada satupun saksi yang mendengarkan langsung isi percakapan tersebut. Isi percakapan itu hanya saya, Dr. Oki Pratama, Ismail Marzuki, dan Tuhan yang tahu. Kalau jaksa menyimpulkan ini percakapan itu adalah kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys, maka pertanyaannya, jaksa mengetahuinya dari mana? Sedangkan dalam fakta persidangan ini tidak ada satupun saksi yang mengetahui isi percakapan itu. Bahkan ahli digital forensik yang bernama Rujit Fuswinoto, SHAC, dan seterusnya yang dihadirkan jaksa di muka persidangan ini telah mengatakan panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya. Bahwa selain jaksa penuntut umum sudah menjadi tukang sulap, jaksa juga sudah tidak menggunakan ilmu hukum dalam menangani perkara saya. Tapi jaksa menggunakan ilmu dukun supranatural karena bisa menyimpulkan percakapan bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Padahal di dalam persidangan ini tidak pernah ada bukti maupun fakta tentang hal itu. Coba jaksa penuntut umum buktikan lagi di muka persidangan ini mana isi ekstraksi dalam percakapan bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 18.07 selama 7 menit 40 detik yang mengatakan bahwa saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk mengancam dan memeras Reza Gladys. Bahwa adanya riwayat panggilan telepon bertiga antara saya, Dr. Oki, dan Ismail Marzuki pada tanggal 27 Oktober pada pukul 18.07 selama 7 menit 40 detik hanya membuktikan bahwa benar adanya komunikasi kami bertiga, tapi tidak membuktikan isi percakapan yang ada dalam panggilan telepon tersebut adalah suatu kesepakatan antara saya, Dr. Oki Pratama, Ismail Marzuki untuk mengancam dan memeras Reza Gladys. Bahwa yang artiskan saya, kenapa jaksa penuntut umum yang melakukan acting seolah-olah menyimpulkan dalam panggilan telepon bertiga antara saya dan Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Padahal berdasarkan keterangan ahli digital forensik yang diajukan sendiri oleh jaksa yang bernama Rujit Fuswinoto, SHAC, dan seterusnya di muka persidangan ini menjelaskan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya. Apakah jaksa penuntut umum ingin menjadi
merasa terancam, bukan karena Reza Gladys meminta tolong. Terhadap hal yang disampaikan jaksa tersebut, saya menanggapinya sebagai berikut. Bahwa dalam repliknya, jaksa penuntut umum menyebutkan akan menyadarkan saya melalui fakta persidangan dengan kalimat sebagai berikut. Bahwa jaksa penuntut umum akan menyadarkan terdakwa Nikita Mirzani melalui fakta persidangan bahwa saksi Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada saksi Ismail Marzuki untuk dipertemukan dengan terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa jaksa penuntut umum sudah melakukan kebohongan di persidangan ini dengan membangun narasi-narasi fiktif, karena dalam persidangan ini saya mengajukan bukti rekaman percakapan antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys yang narasi kalimatnya saya kutip sebagai berikut. Reza Gladys, gimana ya Ma'il? Biar dibantu apa direview apa gimana caranya gitu? Aku bingung Ma'il. Ismail Marzuki, oh itu gampang, itu gampang, itu gampang. Reza Gladys, bisa ya Ma'il, dibantu ya Ma'il. Ismail Marzuki, bisa dong, bisa. Iya nanti aku tinggal konfirmasi. Aku bilang ke Nikita. Potongan percakapan di atas sudah saya jadikan bukti dalam persidangan ini sebagaimana tercantum dalam bukti nomor T50. Bahwa saya juga mau menyadarkan jaksa penuntut umum. Coba jaksa penuntut umum gunakan mata dan telinganya untuk membaca dan mendengar lagi narasi percakapan di atas yang saya translate ke dalam bentuk kalimat. Di situ jelas terlihat Reza Gladys meminta bantuan kepada saya melalui Ismail Marzuki. Apakah kalimat dari Reza Gladys yang mengatakan gimana ya Ma'il, biar dibantu apa direview apa gimana caranya gitu? Aku bingung Ma'il, bukan permintaan tolong. Kalau menurut jaksa itu bukan permintaan tolong dari Reza Gladys seperti yang ada dalam repliknya, terus apa dong itu? Apakah kalimat gimana ya Ma'il, biar dibantu apa direview apa gimana caranya gitu? Aku bingung Ma'il, itu adalah kalimat permintaan Reza Gladys untuk diancam atau diperas. Baca dan dengarkan baik-baik jaksa, jangan banyak menghayal. Bahwa selanjutnya bukti Reza Gladys meminta tolong kepada saya melalui Ismail Marzuki juga terbukti dalam adanya percakapan Reza Gladys yang menyampaikan kepada Ismail Marzuki sebagai berikut. Reza Gladys, tapi Kak Niki bisa bantu aku kan main, aku pengen baikan, aku gak mau berantem, aku sama siapa gak pernah ribut. Ismail Marzuki, iya sampai bisa. Reza Gladys, oke Mail sambil ketawa. Ismail Marzuki, nanti coba ya Mail lihat dulu di mana. Reza Gladys, ya tolonglah Mail. Buat jaksa, saya juga mau menyadarkan Anda, jangan butakan hati Anda dengan membangun narasi-narasi fiktif di persidangan ini. Coba buka lebar-lebar mata dan baca baik-baik kalimat percakapan di atas. Bagian mana yang jaksa bilang kalau Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada saya melalui Ismail Marzuki. Kalimatnya, tapi kan ini bisa bantu kan Manil? Aku kan pengen kebaikan, aku gak mau berantem, aku sama siapa gak pernah ribut. Dan kalimat dia tolonglah Manil jelas-jelas merupakan kalimat permintaan tolong dari Reza Gladys kepada saya melalui Ismail Marzuki. Tapi kenapa jaksa bilang Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada saya melalui Ismail Marzuki? Apakah jaksa tidak bisa membaca kalimat yang pakai tulisan bahasa Indonesia? Apa perlu kalimat percakapan itu diganti jadi bahasa Inggris, bahasa Belanda, atau bahasa Rusia supaya jaksa bisa paham? Bahwa kalau jaksa menyimpulkan itu bukan permintaan tolong dari Reza Gladys kepada saya melalui Ismail Marzuki, saran saya alangkah baiknya jika jaksa penuntut umum pergi ke dokter spesialis THT untuk melakukan pengecekan mata dan telinga agar bisa normal kembali penglihatan dan pendengarannya. Bahwa fakta lain yang membuktikan Reza Gladys meminta tolong kepada saya diperoleh dari keterangan Dr. Oki dan keterangan Ismail Marzuki, di mana dalam persidangan ini keterangan dari Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki saling bersesuaian mengatakan Reza Gladys meminta bantuan saya. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka kesimpulan jaksa penuntut umum yang mengatakan Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada saya melalui Ismail Marzuki terbukti adalah kesimpulan yang penuh dengan rekayasa dan kebohongan. Oleh karenanya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia agar saya hormati.
keterangan jaksa tersebut, saya menanggapinya sebagai berikut. Bapak Hakim yang mulia, saya sebagai orang yang tidak memahami hukum, ketawa ngakak melihat dalil yang disampaikan jaksa dalam repliknya. Saya merasa heran dengan dalil jaksa tersebut yang mengatakan bahwa Bapak Hakim yang mulia memanggil saya dan penasihat hukum saya hanya karena saya dan penasihat hukum saya mengajukan saksi meringankan dan ahli di persidangan ini. Pertanyaan jaksa tersebut membuat institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah tercoreng marwah dan wibawanya. Baru kali ini saya mendengar ada jaksa yang menyimpulkan jika terdakwa mengajukan saksi meringankan dan mengajukan saksi ahli dalam persidangan dikatakan sebagai sebuah perbuatan majelis hakim yang mulia dalam rangka memanjakan seorang terdakwa dan penasihat hukumnya. Sungguh miris melihat dan mendengar pertanyaan dari jaksa tersebut. Terlihat seolah-olah jaksa merasa berkuasa, tidak boleh ada terdakwa dan penasihat hukumnya yang menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli. Pokoknya semua saksi dan ahli hanya boleh diajukan oleh jaksa. Bahwa sejak kapan aturan hukum di negeri Republik Indonesia ini menyatakan kalau terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan saksi meringankan dan mengajukan ahli disimpulkan sebagai sebuah bentuk perbuatan majelis hakim dalam rangka memanjakan seorang terdakwa dan penasihat hukumnya. Jaksa silakan diganti sendiri saja supaya bisa suka hati mempermainkan hukum. Pertanyaan seperti itu bukan hanya tidak pantas tapi juga menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman jaksa terhadap hukum acara pidana di negeri ini. Kalau jaksa penuntut umum tidak paham mengenai hukum acara pidana di Indonesia, mengenai hak terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan saksi meringankan atau ahli di persidangan, sebaiknya jangan menangani perkara saya karena sikap jaksa penuntut umum ini sudah mencoreng, membuat malu dan meredakan marwah dan wibawa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bahwa setahu saya dalam hukum acara pidana, terdakwa dan penasihat hukumnya diberikan oleh KUHP untuk menghadirkan saksi meringankan atau saksi ahli di dalam persidangan. Dalam perkara ini saya dan penasihat hukum saya menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meringankan, saksi ahli seperti tertulis dalam pasal 65 KUHP yang berbunyi terdakwa atau penasihat hukumnya berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau orang lain yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Bahwa saudara jaksa terbiasa menangani perkara yang terdakwa dan penasihat hukumnya selalu mengikuti apa kemauan dari jaksa, sehingga ketika jaksa mendapat saya dan penasihat hukum saya yang melakukan perlawanan dan mengajukan saksi meringankan atau saksi ahli dan disetujui oleh Bapak Hakim yang mulia, langsung dianggap sebagai bentuk sikap yang manja dan spesial yang diberikan oleh Bapak Hakim yang mulia. Bahwa saya menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli dalam persidangan ini adalah hak hukum saya yang dijamin oleh KUHP, bukan bentuk perbuatan majelis hakim dalam rangka memanjakan saya dan penasihat hukum saya. Pertanyaan jaksa tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap independensi, martabat dan marwah peradilan. Karena dengan entengnya jaksa menuduh Bapak Hakim yang mulia tidak adil hanya karena Bapak Hakim yang mulia memberikan ruang kepada saya untuk membela diri dengan cara menggunakan hak hukum saya dan penasihat hukum saya menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli. Bahwa selain itu pertanyaan dari jaksa juga seolah menegaskan dirinya bahwa saudara jaksa yang paling berkuasa di sini bukan Bapak Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini. Jaksa mendeklar tidak boleh ada pihak-pihak yang mengajukan bukti, saksi meringankan dan saksi ahli selain dari jaksa. Saudara jaksa yang mengasumsikan keadilan ini adalah miliknya. Hanya jaksa yang boleh diberi kesempatan oleh Bapak Hakim yang mulia untuk mengajukan bukti, saksi dan ahli. Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak boleh dan dilarang untuk mengajukan bukti, saksi meringankan dan ahli. Bahwa kalau saya dan penasihat hukum saya diberikan kesempatan oleh Bapak Hakim yang mulia untuk menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli disebut sebagai sebuah bentuk perbuatan majelis hakim dalam rangka memanjakan saya dan penasihat hukum saya, maka untuk apa kita punya KUHP? Apa persidangan ini tidak menggunakan KUHP? Kalau tidak menggunakan KUHP, kita bakar saja KUHP-nya itu agar jaksa boleh mengklaim hanya dirinya yang boleh didengar di setiap persidangan pidana. Yang lain tidak boleh didengarkan di pengadilan. Bahwa pertanyaan saudara jaksa tersebut hanya memperlihatkan
netralitas, otoriter, kesewenangan-wenangan yang ingin menutup ruang pembelaan bagi saya dan penasehat hukum saya. Jaksa hanya ingin dia saja yang didengar dalam persidangan ini, sehingga menyimpulkan usaha saya menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli dan disetujui oleh Bapak Hakim yang mulia sebagai bentuk perbuatan hakim yang mulia dalam rangka memanjakan saya dan penasehat hukum saya. Bahwa pertanyaan saudara jaksa yang mengatakan Bapak Hakim yang mulia telah memanjakan saya dan penasehat hukum saya karena saya dan penasehat hukum saya menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli dalam persidangan ini adalah bentuk ketakutan jaksa karena argumentasi pembelaan saksi dan ahli yang saya ajukan di persidangan ini lebih masuk akal dan logis. Ahli yang diajukan jaksa dalam persidangan ini pada saat diperiksa hampir semuanya tidak logis. Terlebih lagi ahli ITE dari jaksa yang bernama Amin Dito Esko dan seterusnya, ketika saya dan penasehat hukum saya bertanya, jawabannya semua tidak tahu dan hanya pelongo. Begitupun dengan ahli TPPU bernama Muhammad Nofian SHMA yang dihadirkan jaksa di muka persidangan ini. Ketika saya dan penasehat hukum saya bertanya, jawabannya hampir semua tidak tahu. Bahwa jika saya dan penasehat hukum saya dikatakan oleh jaksa telah dimanjakan Bapak Hakim yang mulia, lalu bagaimana dengan sikap jaksa yang selalu membantah dengan perintah hakim, di mana pada saat proses pembuktian Bapak Hakim yang mulia memerintahkan kepada jaksa agar setiap sidang membawa saksi 5 orang saksi, tapi oleh jaksa membawa 2 atau 3 setiap sidang. Tapi hal itu tetap ditolerir oleh Bapak Hakim yang mulia. Bahkan saudara jaksa dalam persidangan ini tidak menghadirkan ahli BPOM dan ahli psikologi, tapi hal itu juga masih ditolerir oleh Bapak Hakim yang mulia. Jadi sebenarnya siapa yang dimanjakan di sini? Kalau mengikuti hukum acara pidana yang sebenarnya, harusnya jaksa memaksa ahli BPOM dan ahli psikologi untuk datang ke persidangan ini, bukan malah membiarkan seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi kesimpulannya, saudara jaksa jangan merasa berkuasa di dalam persidangan ini sehingga menyimpulkan usaha saya menghadirkan saksi meringankan dan ahli lalu disetujui oleh Bapak Hakim yang mulia dianggap sebagai bentuk perbuatan Bapak Hakim yang mulia dalam rangka memanjakan saya dan penasehat hukum saya. Persidangan ini milik para pencari keadilan, bukan milik saudara jaksa, karena sebenarnya saudara jaksa lah yang sudah diberikan hak istimewa